Bagaimana hukum para pelaku stand up comedy? Tentu saja saya sudah bilang merekayasa cerita masuk dalam dosa. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, di video kali ini saya tertarik untuk membahas sebuah narasi yang pernah disampaikan oleh seorang ustadz ya, di tengah-tengah kajian dakwah yang dia sampaikan di tengah-tengah jemaahnya. Dan saya mau disclaimer terlebih dahulu, semoga saudara-saudara semua menyimak video ini sampai selesai agar tidak terjadi kegagalpahaman. Oke, langsung aja kita akan simak terlebih dahulu cuplikan videonya. Bagaimana hukum para pelaku stand up comedy? Tentu saja saya sudah bilang merekayasa cerita masuk dalam dosa. Untuk apa gitu kan? Teman-teman yang masuk di sini untuk apa buat acara ini? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kira-kira? Menghibur orang hanya sebatas itu? Hiburan orang mukmin yang sebenarnya adalah ilmu. Sarapan makanan kita adalah ilmu. Memang ilmu semuanya ilmu. Tidak ada waktu bagi orang beriman, tidak ada waktu untuk terbahak-bahak sana sini berita yang kosong. Betul memang bisa dikemas, tapi nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh cerita palsu ini nggak boleh. Sampai tadi Nabi mengatakan bahasa kiasan saja nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau cerita sesuatu yang benar dan memang itu lucu karena kejadian benar, anaknya misal melakukan satu kegiatan dan memang lucu diceritain gitu kan. Ada temannya memang betul-betul mungkin kepleset, jatuh, kemudian lucu kelihatan lalu diceritain sesuatu benar nggak ada masalah. Tapi kalau enggak nggak boleh. Setidaknya ada 4 poin yang perlu kita luruskan dari argumentasi Ustadz ini ya, yaitu yang pertama, merekayasa cerita masuk dalam dosa katanya. Lalu yang kedua, apa sih manfaat daripada stand up comedy itu sendiri? Dan yang ketiga, bagi orang beriman kata si Ustadz tidak ada waktu untuk tertawa terbahak-bahak. Dan yang keempat, si Ustadz bilang bahwa Nabi ya itu melarang menggunakan bahasa kiasan. Jadi itu nggak boleh katanya. Jadi dari 4 poin ini saya hanya akan menanggapi 2 poin yang pertama dan yang kedua ya. Yaitu mengenai merekayasa cerita masuk dalam kategori dosa dan apa manfaat daripada stand up comedy itu. Jadi untuk poin yang ketiga dan 4 yaitu bagi orang beriman tidak ada waktu untuk tertawa terbahak-bahak dan Nabi juga bilang bahwa bahasa kiasan tidak boleh digunakan. Saya tidak akan menyentuh 2 poin ini ya, karena itu sudah masuk dalam ranah iman mereka, dan saya harus membatasi diri untuk tidak masuk dan mencampuri ranah perspektif iman mereka ya, karena itu cukup beresiko ya. Jadi biarlah itu menjadi bagian dari iman mereka. Jadi saya hanya akan meluruskan dan membahas narasi yang disampaikan oleh si Ustadz mengenai poin pertama dan kedua, yaitu merekayasa cerita masuk dalam dosa dan apa manfaat daripada stand up comedy itu. Baik, langsung aja yang pertama saya akan meluruskan bagian merekayasa cerita masuk dalam dosa kata si Ustadz. Jadi gini ya teman-teman, bicara tentang merekayasa cerita, saya pikir tidak hanya berkaitan dengan ranah stand up comedy ya. Kenapa? Karena dari semenjak kita kecil, pasti ya rekayasa cerita itu bukan hal yang baru, bukan hal yang asing bagi kita. Mulai dari kita sebelum tidur ya, itu biasanya kan diceritakan dongeng oleh orang tua kita ya. Bahkan sampai kita masuk sekolah, masuk pendidikan dasar, kita juga akan diberikan tugas oleh guru ya. Biasanya di dalam bidang studi bahasa Indonesia, kita akan diberikan tugas untuk mengarang cerita, misalnya membuat cerita, mengarang cerita, dan itu tidak harus cerita-cerita yang fakta gitu, bisa juga hasil daripada karangan kita sendiri. Bahkan setelah kita dewasa pun, kita akan menonton film-film ya di televisi, nonton sinetron, dan sebagainya. Dan itu semua yang kita tonton adalah rekayasa yang diatur oleh sutradara, ya, jadi juga ada skripnya, ada naskahnya, dan itu semua tidak benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Jadi itu hanya rekayasa atau cerita fiktif.
Dan biasanya ya sebelum sinetron atau ada film tertentu yang akan ditayangkan, di awal mereka sudah beritahu bahwa ini hanya cerita fiktif, jadi hanya sebagai hiburan dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu hal yang serius ya. Jadi sudah dikonfirmasi terlebih dahulu bahwa itu hanya fiktif dan jangan dianggap serius. Jadi saya rasa terlalu naif kalau kita katakan merekayasa cerita itu adalah merupakan bagian dari dosa. Ya kasihan dong para sutradara, para produser-produser film, para aktor ya. Karena artinya dosa mereka yang paling besar karena mereka merekayasa sebuah cerita di dalam film mereka. Kan nggak bisa begitu. Karena kan mereka sendiri sudah mengakui bahwa itu hanya fiktif dan jangan dianggap sebagai kebenaran. Jadi itu bukan sesuatu hal yang nyata. Sudah diakui terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama. Poin yang kedua, apa sih manfaat daripada stand up comedy? Nah, ini kan adalah acara televisi ya, dan tentunya juga bisa menambah kreativitas orang-orang yang ada untuk mereka memaparkan materi mereka, ya membuat narasi, membuat cerita untuk menghibur orang lain, bahkan membuat orang lain itu untuk tertawa gitu loh. Jadi orang yang mungkin lelah dengan pekerjaan, orang yang mungkin galau, sedih, dan butuh hiburan, ketika mereka menonton stand up comedy dan mereka dibuat tertawa, setidaknya mereka bisa melupakan sejenak kesedihan mereka karena mereka merasa terhibur, mereka dibuat tertawa dan sebagainya. Ya, jadi ada manfaatnya gitu, bukan nggak ada manfaatnya. Karena memang kan stand up comedy ini adalah merupakan sebuah ajang ya, mencari bakat juga sih, bakat orang-orang yang pintar untuk berkomedi, membuat orang tertawa. Bahkan dari situ juga bisa menambah lapangan pekerjaan bagi orang lain gitu, dengan cara menghibur orang lain melalui komedi. Jadi ada manfaatnya, bukan nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi sekali lagi terlalu naif kalau kita bilang stand up comedy ini nggak ada manfaatnya. Ya, berlebihan juga kalau kita bilang stand up comedy itu adalah merupakan sesuatu hal yang berdosa. Karena menurut saya gini ya, kan memang kan stand up comedy ini kan tujuannya untuk menghibur, bukan mau dianggap sebagai fakta atau kebenaran. Ya, dan itu kan hanya sebuah materi yang ditulis, yang disampaikan oleh para komika daripada stand up comedy untuk menghibur orang lain. Jadi nggak dosa, karena mereka nggak menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Yang dosa itu menurut saya, ketika kita menyampaikan sesuatu cerita karangan fiktif, tetapi kita bilang kepada orang lain bahwa itu kebenaran, nah itu baru dosa. Karena artinya kita sudah menyebarkan hoax, menyebarkan berita palsu, tetapi kita menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Kita suruh orang untuk mempercayai bahwa itu adalah kebenaran. Nah, ini baru namanya dosa. Atau bahkan kalau kita mau melihat contoh lainnya, kita bisa melihat dari video yang berikut ini ya. Kalian mengharamkan babi. Alasannya mengharamkan babi salah satunya karena babi makan kotoran. Memang salah satu penyebab. Kalau dalam fikih kita, dalam hukum fikih disebutkan babi diharamkan, hikmahnya karena babi suka makan kotoran. Bahkan kotoran dia sendiri, kotoran manusia. Kalau ditaruh di depan babi itu kotoran, ya, maaf azakumullah, dengan daging misalnya, dia pilih makan kotoran. Subhanallah. Hewan yang jorok memang, kotor, gitu kan? Ini jelas adalah merupakan sebuah rekayasa cerita yang saya pikir cukup jahat ya. Kenapa jahat? Karena jelas babi itu tidak pernah memakan kotorannya sendiri. Dan ketika si Ustadz mengatakan bahwa babi itu memakan kotorannya sendiri, ini secara nggak langsung akan menghina orang-orang yang memakan daging babi gitu loh. Ya, jadi sekali lagi saya katakan babi itu nggak pernah makan kotorannya sendiri. Dia nggak akan tertarik makan kotoran babi. Itu makanannya biasanya ya, kalau di Indonesia sih yang saya perhatikan ada orang-orang yang pelihara babi itu bisa makan tumbuh-tumbuhan, ubi, bahkan bisa makan ampas tahu, makan singkong, ya banyak makanannya. Ya baik yang organik atau juga yang lain-lain ada, tapi yang pasti dia nggak akan memakan kotorannya sendiri. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja survei ke kandang babi. Kalian pergi ke kandang babi, kalian perhatikan sendiri di situ. Ya biasanya di kandang itu kalau dia babi itu buang air besar, dia buang air besar di kandangnya sebelum dibersihkan. Dia nggak akan pernah makan itu menyentuh itu. Jadi ini jelas merupakan sebuah rekayasa cerita fiktif, tetapi disampaikan di tengah-tengah dakwah supaya orang lain percaya. Ini kan bahaya seperti ini. Sama aja kita menyebarkan berita hoax ya.
Dan kalau memang kalian bisa membuktikan bahwa babi itu memakan kotorannya sendiri, silakan pergi survei, rekam di video, nanti kirim ke saya videonya. Kalau memang ada buktinya babi itu memakan kotorannya sendiri, kasih videonya ke saya, nanti saya kasih hadiah deh. Serius, saya nggak bercanda ini. Ya, beneran. Ya. Behaviornya manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Ya. Perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang barat banyak jadi LGBT, lesbi? Karena kebanyakan makan babi. Babi kan begitu perilakunya. Gitu loh. Jadi mereka emang nggak ada hal-hal yang sifatnya mereka paham dari sisi ini. Teman-teman mungkin pernah lihat yang kisah babi yang dia ketemu dengan babi itu nggak punya selera atau tidak punya semangat juangnya, terutama babi jantan. Jadi ketika babi perempuannya dia, katakanlah misalkan sebulan mungkin istrinya, pasangan dia itu diganggu, dia nggak ada cemburu sama sekali. Akhirnya mereka kan begitu kelakuannya kan di sana kan, gitu loh. Nah, yang ini juga jelas merupakan sebuah rekayasa cerita tanpa kebenaran ya. Dan ini juga jahat sih menurut saya ya. Karena makan babi itu tidak ada kaitannya membuat seseorang itu bisa menjadi LGBT. Nggak ada kaitannya dengan itu. Dan beberapa pakar medis sendiri sudah meneliti tentang hal ini dan menganggap makan babi bisa mempengaruhi gen membuat seseorang bisa menjadi LGBT. Itu hanyalah hoax dan sama sekali tidak mengandung fakta kebenaran. Bahkan kalau kita mau melakukan survei ya, kalau memang kita mau mengakui bahwa makan daging babi bisa menjadi LGBT, faktanya kalau kita melihat survei, LGBT terbanyak itu di Indonesia, itu ada di Provinsi Sumatera Barat loh. Jadi di Sumatera Barat, yang merupakan mayoritas Muslim gitu loh, yang merupakan mayoritas bukan pemakan daging babi. Nah pertanyaannya, kalau memang benar memakan daging babi bisa mempengaruhi gen sehingga membuat orang menjadi LGBT, maka seharusnya daerah yang paling banyak LGBT-nya itu ya NTT, Manado, dan juga Papua, karena itu adalah daerah tempat mayoritas yang memakan daging babi. Tetapi faktanya perilaku LGBT justru banyak terjadi di daerah Sumatera Barat, yang merupakan mayoritas bukan pemakan babi. Nah sekarang pertanyaannya begini, siapa sih sebenarnya yang berdosa kalau memang merekayasa cerita itu adalah perbuatan yang berdosa gitu loh? Apakah para pelaku stand up comedy yang dibilang oleh Ustadz ini, yang mana mereka menyampaikan cerita rekayasa untuk menghibur orang lain, membuat orang lain tertawa, atau justru Ustadz ini sendiri yang merekayasa cerita tanpa dasar kebenaran, lalu disampaikan di tengah-tengah kajian dakwanya, disampaikan kepada orang banyak, supaya orang banyak ini akhirnya menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah ini kan bahaya. Jadi saya rasa sekalian yang waras pasti bisa menilai mana sebenarnya yang layak kita sebut dosa kalau memang merekayasa cerita itu adalah merupakan perbuatan dosa. Yang waras pasti bisa jawab. Salam kritis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.